Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama kami di channel Prediksi Booster Palay. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat tentunya untuk menyimak prediksi-prediksi terbaru setiap harinya dari channel kami. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar bola setiap harinya dari channel kami. Oke teman-teman, langsung saja kita ke prediksi yang pertama di pertemuan kita kali ini. Datang dari babak grup Europa League yang mempertemukan tuan rumah Omonia melawan tim tamu Manchester United. Untuk laga kedua tim, dini hari nanti kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Stadium Neo GSP Nicosia. Bisa kita lihat dari klasemen sementara grup A. Omonia menempati dasar klasemen dengan mengoleksi 0 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Manchester United berada di posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, dari 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan dengan 3 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tuan rumah Dosa dengan skor 0-2. Sedangkan dari tim tamu sendiri, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan dengan 2 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka dikalahkan oleh tim tuan rumah Manchester City dengan skor telak 6-3. Kita lanjutkan ke 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah. Di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan dengan 2 kali kalah. Sedangkan dari 5 laga tandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan dengan 2 kali kalah. Kita lanjutkan saja ke absen pemain dari kedua tim. Untuk laga dini hari nanti, dari Omonia tidak mempunyai pemain yang absen, sedangkan dari tim tamu mempunyai 3 pemain absen ditambah 3 pemain diragukan. Jadi teman-teman, dari prediksi saya dari pertandingan babak grup Europa League yang mempertemukan tuan rumah Omonia melawan tim tamu Manchester United dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tamu Manchester United yang bermain win, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di under 3 gol. Baiklah, kita lanjutkan saja ke prediksi kita yang kedua dari tuan rumah Arsenal melawan tim tamu Bodo Glimt. Untuk laga kedua tim, dini hari nanti kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Stadion Emirates London. Bisa kita lihat dari klasemen sementara grup A. Di sini, Arsenal berada di posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan, sementara tim tamu berada di posisi puncak klasemen dengan mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Untuk 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 4 kali kemenangan dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tamu Tottenham dengan skor 3-1. Sedangkan dari tim tamu Bodo Glimt, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tuan rumah Lillestrøm dengan skor telak 1-4. Selanjutnya dari 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 5 kali kemenangan beruntun. Sementara itu dari 5 laga tandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 2 kali kalah. Oke, kita lanjutkan saja ke absennya pemain dari kedua tim. Untuk laga dini hari nanti, dari Arsenal mempunyai 2 pemain absen, sedangkan dari Bodo Glimt mempunyai 1 pemain yang absen. Jadi teman-teman, dari prediksi saya dari pertandingan babak grup Europa League yang mempertemukan tuan rumah Arsenal melawan tim tamu Bodo Glimt dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah Arsenal yang bermain win, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di under 3,5 gol. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan saja ke prediksi kita yang ketiga dari tuan rumah AS Roma melawan tim tamu Real Betis. Untuk laga kedua tim, dini hari nanti kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Stadio Olimpico Roma. Bisa kita lihat dari klasemen sementara grup C, AS Roma berada di posisi ketiga klasemen dengan mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan, sedangkan tim tamu Real Betis berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Dari 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan dengan 2 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tuan rumah Inter Milan dengan skor tipis 1-2. Sedangkan dari tim tamu Real Betis, di sini mereka memperoleh 4 kali kemenangan dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka dikalahkan oleh tim tuan rumah Celta Vigo dengan skor tipis 1-0. Baiklah, kita lanjutkan ke head to head kedua tim. Di sini mereka sudah bertemu sebanyak 1 kali dan dimenangkan oleh Real Betis dengan skor 5-2. Selanjutnya dari 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 4 kali kemenangan dengan 1 kali kalah. Sementara itu dari 5 laga tandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan dengan 3 kali kalah. Kita lanjutkan saja teman-teman ke absen pemain dari kedua tim. Untuk laga dini hari nanti, dari masing-masing tim mempunyai 3 pemain yang absen. Jadi teman-teman, dari prediksi saya dari pertandingan babak grup Europa League yang mempertemukan tuan rumah AS Roma melawan tim tamu Real Betis dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tamu Real Betis yang menahan 3/4 bola, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di under 2,3/4 gol.
Baiklah teman-teman, kita lanjutkan saja ke prediksi kita yang keempat dari tuan rumah Freiburg melawan tim tamu Nantes. Untuk laga kedua tim, dini hari nanti kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Europark Stadion Freiburg. Sementara itu dari klasemen grup G, Freiburg berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan tim tamu Nantes menempati urutan ketiga klasemen dengan mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Untuk 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan dengan 2 kali imbang. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tamu Mainz dengan skor tipis 2-1. Sementara itu dari tim tamu Nantes, di sini mereka memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 3 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka dikalahkan oleh tim tuan rumah AS Monaco dengan skor telak 4-1. Selanjutnya dari 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 1 kali kalah. Sedangkan dari 5 laga tandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 1 kali hasil imbang dengan 4 kali kalah. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ke absennya pemain dari kedua tim untuk laga dini hari nanti. Dari Freiburg mempunyai 2 pemain yang absen, sedangkan dari tim tamu Nantes mempunyai 3 pemain yang absen. Jadi teman-teman, dari prediksi saya dari pertandingan babak grup Europa League yang mempertemukan tuan rumah Freiburg melawan tim tamu Nantes dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah Freiburg yang memberikan handicap 3/4 bola. Atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2/4 gol. Oke teman-teman, kita sudah sampai di prediksi kita yang terakhir di pertemuan kali ini, datang dari tim tuan rumah Rennes melawan tim tamu Dynamo Kiev. Untuk laga kedua tim, dini hari nanti kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Stade de la Route de Lorient Rennes. Sementara itu dari klasemen grup B, Rennes menempati urutan kedua klasemen dengan mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sedangkan tim tamu Dynamo Kiev menempati urutan keempat klasemen dengan mengoleksi 0 poin dari 2 pertandingan. Dilihat dari 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan dengan 2 kali imbang. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tuan rumah Strasbourg dengan skor 1-3. Sementara itu dari tim tamu Dynamo Kiev, di sini mereka hanya memperoleh 2 kali kemenangan dengan 3 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tuan rumah Minaj dengan skor tipis 0-1. Dilihat dari head to head kedua tim, di sini mereka sudah bertemu sebanyak 2 kali pertemuan dan 2 kali juga dimenangkan oleh Dynamo Kiev. Selanjutnya dari 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 1 kali kalah. Sementara itu dari 5 laga tandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan dengan 3 kali kalah. Oke, kita lanjutkan saja ke absennya pemain dari kedua tim untuk laga dini hari nanti. Dari Rennes mempunyai 5 pemain yang absen, sedangkan dari tim tamu Dynamo Kiev mempunyai 4 pemain absen ditambah 1 pemain diragukan. Jadi teman-teman, untuk prediksi saya dari pertandingan babak grup Europa League yang mempertemukan tuan rumah Rennes melawan tim tamu Dynamo Kiev dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah Rennes yang bermain win, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2,5 gol.